abroad, it's important to know who the representatives are from your country in that country, which are in the embassies and the consulate generals. So we are now here in the Consulate General of the Republic of Indonesia. But what goes on inside? Let's take a look. Embassies and consulates maintain the political, cultural, and economic relationships between the home and host countries. Though there are some differences, embassies are the primary diplomatic representation of a country in another, overseen by an ambassador, and there's usually only one per country located in the capital city, while consulates are extra diplomatic representation in larger countries and are overseen by a consul general. There can be multiple consulates located in major cities and popular tourist areas. In Germany, the Indonesian embassy is located in Berlin, the capital, while 2 additional consulates are established in Frankfurt and Hamburg. Today, we got the chance to take a closer look at what goes on inside the Indonesian consulate in Frankfurt, from the different departments and what they do, a consulate tour, to a few hours following the day in the life of a consul. Now, we start with Bu Esti from the Cultural Department in the reception room. Di sini ruang tamu. Wow, dekorasinya sangat Indonesia sekali. Iya, ada ukiran kayu khas Indonesia, ada lukisan batik. Wow. Terus ada anggrek juga dan peta Indonesia. Bu, kalau boleh tanya, konsulat jenderal itu tugasnya apa ya sebenarnya untuk KJRI ini? Baik, kalau KJRI Frankfurt ini kita ada fungsi protokol dan konsuler, terus fungsi penerangan sosial budaya yaitu saya, kemudian ada fungsi ekonomi. Yang membedakan di KJRI Frankfurt ini tidak ada fungsi politik, karena fungsi politik hanya ada di KBRI Berlin, di ibu kota. Kami ini lebih mendorong kerjasama di bidang pendidikan, selain juga seni dan budaya, terus menjalin kontak dengan jurnalis, media massa, juga termasuk dengan content creator seperti Genesia sendiri, salah satunya. Yang lain mungkin ada pembinaan masyarakat, melewati organisasi masyarakat juga, dan perkumpulan pelajar Indonesia, kemudian juga meningkatkan dukungan kepada organisasi masyarakat dan perhimpunan pelajar Indonesia yang keseluruhannya itu sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan promosi Indonesia di Jerman ini. Wah, berarti kalau untuk ruang tunggu ini sendiri, Bu, ini untuk VIP aja atau? Oh ya, ini untuk beberapa hal. Jadi untuk pemohon paspor misalnya sedang menunggu, bisa ditunggu di sini. Jadi begitu masuk oleh resepsionis akan diarahkan ke sini, karena kita sudah menerapkan sistem termin selama pandemi dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi bila waktunya belum tiba, disilahkan menunggu di sini, kemudian bisa lanjut ke ruang loket. Jadi di ruang loket nanti sudah langsung ditangani oleh petugas konsuler terkait kepentingannya masing-masing, apakah harus perpanjang paspor, buat paspor, dan layanan lainnya. Dan sekarang kita bersama dengan Bu Ana Deparina. Bu Ana dari bagian administratif ya. Bagian administrasi itu fungsi bagiannya apa ya, Bu? Jadi saya bertugas untuk melaksanakan bagian dari mulai keuangan, dari barang milik negara, serta kepegawaian. Oh, berarti lebih internal fungsinya. Iya. Dan sekarang kita bersama Pak Roy dari bidang ekonomi. Ya. Pak Roy, kalau misalnya bidang ekonomi fungsinya apa aja? Jadi pada dasarnya Mbak Genesia ya, di fungsi ekonomi itu kita pada prinsipnya berusaha meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dan pembangunan antara Indonesia dengan 6 wilayah kerja KJRI Frankfurt. Dimensinya tentu tidak hanya terkait dengan perdagangan, tapi juga menyangkut peningkatan foreign direct investment ya dari 6 wilayah kerja kita ke Indonesia, maupun sebaliknya sekiranya ada, dan juga kerjasama di bidang pembangunan kayak capacity building gitu ya, di bidang pengolahan limbah atau di bidang kelapa sawit segala macam, seperti kurang lebih seperti itu yang menjadi tugas utama kita gitu ya. Berarti hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman dan kerjasama ekonominya ya? Betul. Karena kenapa menjadi sangat penting, karena dari 6 negara bagian wilayah kerja KJRI Frankfurt itu ternyata hubungan ekspor Indonesia ke Jerman itu sekitar 52-57% itu berada di wilayah kerja kita. Jadi memang sangat penting, dan upaya kita dalam perdagangan itu ya tentu
kita berusaha memfasilitasi berbagai macam pameran internasional. Kebetulan kita beruntung di wilayah kerja kita ini pameran berskala internasional di Jerman itu banyak di wilayah kerja kita, seperti Ambiente itu untuk interior ya, itu di Frankfurt. Ada juga pameran Gamescom ya, itu di Köln untuk yang produk-produk kreatif kayak games. Kemudian juga ada pameran bahan-bahan organik segala sepertinya dan turunannya itu ada di Nuremberg, dan itu sedikit dari beberapa pameran internasional yang ada di wilayah kerja kita. Dan kita rutin setiap tahun memfasilitasi para eksportir kita, terutama UMKM ya, untuk dapat memperluas aksesnya ke Jerman. Dan karena itu pameran internasional, tentu skopnya tidak hanya Jerman, tapi bisa ke negara lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, sekarang kita bersama Pak George dari bagian Saya bagian konsuler. konselor. Kalau konselor itu bidangnya, fungsinya apa aja, Pak? Konsuler itu kalau rincian tugasnya dalam peraturan resminya mungkin ada 18 poin ya. Tapi paling nggak sih intinya kita tuh menyelenggarakan layanan kenotariatan, kehakiman, pelindungan WNI, sama layanan konsuleran. Kalau misalnya untuk perpanjang paspor dan lain-lain juga masuk? Betul, ya itu layanan konsuler. Kita kan saat ini kan layanan paspor itu kan setiap hari ya, hari kerja, tapi cuma sampai jam 12:30 dan dengan termin, nggak bisa datang langsung. Kalau misalnya untuk visa orang luar negeri mau ke Indonesia, apakah juga di-cover? Betul, visa juga. Tapi kalau visa saat ini kan banyak alternatifnya ya untuk orang asing mendapatkan visa untuk ke Indonesia. Bisa lewat KJRI atau KBRI, bisa online, karena kan ada molina.imigrasi.go.id, atau mungkin kalau buat beberapa pemegang paspor negara tertentu bisa langsung on arrival aja. Kalau misalnya selain itu sebagai penduduk Indonesia di Jerman, hal apa aja yang perlu diperhatikan atau untuk melaporkan diri atau apa itu juga? Oke, kalau untuk warga Indonesia itu biasanya kan ada peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang ya. Misalnya ada kelahiran anak, atau perkawinan, atau perceraian, atau mungkin misalnya kematian ayah, ibu, atau anak, atau bagaimana juga. Itu kan kejadian-kejadian yang harusnya secara administrasi kependudukan dilaporkan ke negara. Jadi itu tinggal hubungin KJRI, nanti kita bisa terbitkan surat keterangan. Lalu juga kalau pindah, maupun misalnya pindah masuk ke Jerman atau pindah keluar dari Jerman ke Indonesia atau ke negara lain, itu harus lapor diri juga. Secara undang-undang itu kan diwajibkan masing-masing warga negara. Berarti semua hal yang berhubungan dengan kependudukan, hukum, dan surat-suratan semuanya di bagian konselor. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Oke, nama saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Pak Acep, kalau misalnya konsulat jenderal itu pekerjaannya apa ya? Ya, tugas utama saya adalah memimpin Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt yang tugas utamanya adalah menjalankan misi dan visi pemerintah Republik Indonesia untuk peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi, kerjasama ekonomi dengan 6 negara bagian di Jerman ini, dari mulai Nordrhein-Westfalen, Rhineland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bavaria, dan Saarland. Juga kita melakukan peningkatan kerjasama di bidang sosial budaya dan perlindungan warga negara Indonesia serta pelayanan kekonsuleran kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Akan dipasang. Ya, saya yang ke-8. Onjen yang ke-8. Berarti sekarang kita lagi dalam perjalanan ke Kita ke TU Darmstadt. Ini dalam rangka bagian dari kegiatan bersama ASEAN, negara-negara anggota ASEAN. Kita mau ketemu dengan salah satu fakultas atau salah satu center mengenai Artificial Intelligence dari University of Darmstadt. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak udah mau, gilirannya udah mau habis ya 3 tahun masa jabatnya. Iya. Gimana Pak perasaannya 3 tahun ini di Jerman?
Secara umum saya bahagia dan gembira karena semua program yang kita rencanakan berjalan dengan baik dan lancar dan bahkan mencapai bahkan melampaui dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun juga target yang kita tetapkan sendiri. Jadi kalau bicara mengenai target, misalnya target di bidang perdagangan dan investasi. Di tahun 2022 itu data statistik menyebutkan kita total perdagangan 4,8 miliar ya euro. Wow. Ya. Euro. 4,8 miliar euro. Nah, ini lebih tinggi dari kondisi di 2019 sebelum pandemi. Jadi meskipun situasi pandemi ternyata justru malah ada banyak peningkatan kalau dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Kalau menurut Bapak pribadi, ada highlight apa selama 3 tahun masa jabat ini yang paling favorit gitu? Acara atau momen apa? Ya tentu banyak hal ya, tapi utamanya adalah ada beberapa inisiatif baru, ada program-program baru yang kemudian berhasil kita selenggarakan ya. Antara lain adalah Indonesia Festival Frankfurt yang kita lakukan September 2022 yang lalu. Acaranya sukses, berlangsung dalam 3 hari. Hadir sekitar 4.000 pengunjung, baik masyarakat Indonesia maupun juga orang-orang Jerman ya. Dan kemudian juga dari sisi kerjasama ekonomi kita bisa menghasilkan potensi kerjasama lebih dari 1 juta euro. Dan kemudian juga ini merupakan satu event pertama di mana kita menggabungkan semua kegiatan festival promosi Indonesia yang biasa kita lakukan. Jadi mulai dari pameran perdagangan dan investasi, kita bikin pameran mengundang dari pemerintah daerah hadir, ada 7 pemerintah daerah yang hadir. Kemudian juga ada festival kuliner, ada workshop. Kemudian workshop itu ada macam-macam, ada workshop batik, workshop membuat kerajinan, workshop gamelan, workshop seni budaya, dan lain-lain. Dan yang lain adalah festival seni budaya. Jadi selama 3 hari itu non-stop. Kita menampilkan berbagai seni budaya Indonesia. Waktu itu aku juga hadir sih Pak di Indonesia Festival Frankfurt. Nah, itu antara lain ya, Indonesia Festival Frankfurt. Lalu kemudian yang berikutnya barangkali bisa disebutkan mengenai Festival Soto dan Sate. Soto dan Sate? Iya, kita lakukan bulan lalu di Bonn, di St. Augustin. Itu untuk pertama kalinya juga kita lakukan. Ini dalam rangka kita mendukung program Indonesia Spice Up the World. Kita mengadakan festival khusus mempromosikan soto dan sate. Waktu itu kita bisa menampilkan 10 jenis soto dan 10 jenis sate. Banyak sekali, ribuan yang hadir selama kegiatan 1 hari dari pagi sampai sore, yang dikombin juga dengan festival seni budaya. Nah, ini kita berharap nanti ke depan bisa dilanjutkan festival soto dan sate karena antusiasmenya sangat luar biasa. Agak lucu ya, semua orang pakai jas makan ayam. Soalnya katanya lebih praktis, lebih cepat, kita udah mau ke appointmentnya jam 1, jadi cepat saja. Kalau menurut Bapak sendiri, apa pentingnya memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri seperti di Jerman misalnya? Ya, ini saya kira satu fondasi yang penting dalam kita membangun hubungan kerjasama kedua negara. Jadi dengan memahami budaya masing-masing tentu akan dapat dicapai satu saling pengertian. Kemudian kita harapkan kecintaan terhadap budaya masing-masing negara semakin meningkat. Dan kalau sudah cinta kepada budayanya, tentu kita harapkan kemudian akan mendorong kerjasama di sektor-sektor yang lain. Ya, termasuk juga
tentu kita harapkan nanti akan banyak juga bukan hanya kerjasama perdagangan investasi, tapi juga kunjungan wisatawan dari Jerman ke Indonesia. Kalau misalnya hubungan dengan KJRI yang di Hamburg dan KBRI itu kira-kira gimana sinergi antara tiga institusi? Ya, jadi kita memang selalu melakukan koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan tiga perwakilan karena kita mempunyai visi dan misi yang sama yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kita membagi berdasarkan wilayah administratif. Seperti tadi sudah dijelaskan, KJRI Frankfurt 6 negara bagian dari tengah ke selatan, kemudian Hamburg 4 negara bagian dari tengah ke arah utara barat, ya, dan kemudian Berlin 6 negara bagian dari utara sampai ke tengah timur. Nah, jadi dalam hal kita menyelenggarakan berbagai program, kita melakukan sinergi supaya programnya tidak saling tumpang tindih dan kita bisa juga melakukan satu kegiatan bersama untuk satu event besar. Seperti misalnya Hannover Messe yang bulan April yang lalu yang sukses, itu adalah kerjasama dari tiga perwakilan, Berlin, Hamburg, dan Frankfurt. Kalau misalnya hubungan dengan negara ASEAN lainnya misalnya seperti ke Ankara sekarang, apa hubungannya berhubungan dengan negara ASEAN lain tapi di Jerman gitu? Selain juga kita memajukan kerjasama bilateral, kita akan memiliki kedekatan dan juga keterikatan dengan ASEAN, di mana kita memiliki kepentingan yang sama untuk menarik perhatian dari Jerman ke Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan itu. Dan sejak saya kebetulan yang paling lama ini di antara para konjen ASEAN berinisiatif untuk kita bisa melakukan satu kegiatan bersama sejak tahun lalu bekerjasama dengan konsulat jenderal ASEAN yang ada di Frankfurt, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, ya, 5 negara. Dan kemudian kita ada 2 konsulat kehormatan, Kamboja dan Singapura, kita bekerja sama. Jadi tujuannya itu untuk supaya kita menunjukkan soliditas dari masyarakat ASEAN, organisasi ASEAN, dan negara anggota ASEAN. So we just finished the meeting with the ASEAN delegates in TU Darmstadt. They were talking about AI and how it can help in the future. We're heading back to the General Consulate to go to the next schedule. Oke Pak, jadi sekarang lanjut ke jadwal berikutnya. Ya, jadwal berikutnya saya masih ada pertemuan dengan beberapa masyarakat. Saya kira nanti masih sampai malam. Wah, luar biasa sekali. Ya. Ya udah, thank you ya Pak. Ya, sama-sama. Untuk seharian Ya, ini udah. sama-sama. Terima kasih juga sudah ikut serta dalam kegiatan kita. Ya, dan terima kasih juga sudah menjabat 3 tahun terakhir ya di Jerman. Sama terima kasih. All the best untuk kedepannya. Seluruh masyarakat Indonesia, pada teman-teman semua atas dukungan dan kerjasama. Baik, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. It sound right, boy.